Paling paling menyenangkan hati ketika seorang minta panjang umur. Ini padahal paling luar biasa. Ya, sehat. Ini paling disuruhkan dalam berdoa meminta sehat afiat. Karena ibadah apa segala macam gampang. Termasuk panjang umur. Lebih utama mana antara panjang umur dan rajin dan sehat afiat segala macam? Lebih utama ibadah. Lebih utama rajin ibadah. Tolak selalu mencari apa segala macam. Karena sudah ditentukan Allah. Yang Allah perintahkan untuk mencari apa segala macam. Sehingga terus Allah katakan akan Allah berikan seorang itu magam, akan diberi kedudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di suatu tempat yang dikatakan tempat di mana disebut-sebut nama Dia Allah Subhanahu wa taala merupakan seafdol-afdolnya tempat di alam semesta ini. Mudah-mudahan menjadikan sebutan daripadanya Allah Subhanahu wa taala daripada Ratib Al-Atas yang dibaca mendapatkan kita barakah selalu. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita butuh pandangan Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallam untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, dengan mendekatkan hati kita kepada Rasulullah, dengan mengenali Rasulullah, dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah di akhirat mendapat kita syafaat Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Ubaidah, mataan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan antum semua mudah-mudahan digabul hajat, Allah sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ini wadah, hati ini tempat. Al-qalb, hati. Dikatakan ilmu ini hidangan, pengetahuan ini hidangan untuk diambil ruh. Kenapa kok ruh? Karena ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadikan seorang ini mendapat manfaat, sehingga ketika seorang dah ajal, ketemu umur, terbawa itu ilmu ke dalam alam ruh, alam barzah. Sesuatu yang jauh, yang gak terukur jarak,
daripada jauhnya alamul barzah, alamul maut, alam ketika seorang dia hidup di dunia ini dan setelah dia di dunia selesai dia berpindah ke alam barzah. Ini jarak yang paling jauh. Wahakadha terus sampai di akhirat ketemu hisab. Alhamdulillah husnul khatimah, na'udzubillah su'ul khatimah. Hidup ini enggak diniati hidup. Hidup itu ala tariqah, dalam suatu keadaan. Hidup ini enggak bisa diperhitungkan, enggak bisa dikira-kira, karena setiap yang lahir Allah tentukan. Semua atas dasar iradah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan hidup ini Allah memerintahkan. Nah, itu yang dijalani dalam hidup. Untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan memperhatikan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Allah menjadikan segala sesuatu siang dan malam dalam hidup setiap hambanya, setiap kita manusia ini bi'anna Muhammad SAW. Karena sabab Rasulullah. Jadi dia kebenaran Nabi SAW, Rasulullah ini Nabi kita. Kita kebenaran ada di zaman sekarang ini. Ya, yang keadaan zahirnya seperti ini. Enggak sama dengan zaman sebelum kita dan sebelumnya lagi, sampai di zaman salafun salih, sampai di zaman sahabat, sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kita termasuk daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di wilayah dalam kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup enggak susah. Hati ini sebagai wadah bagaimana seorang memikirkan apa-apa dalam kehidupan dunia. Karena akan menjadi seorang seperti apa dari dia berharap, usaha, dia jalani hidup dan Allah menghendaki. Nah, di sana Allah memperhatikan bagaimana wadah ini diisi apa. Hati ini mau dijadikan seperti apa, diri ini bergantung kepada niat apa segala macam yang dikerjakan setiap manusia di dunia itu. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari katakan, kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan terang, bagaimana akan bisa terang hati seseorang yang dunia itu terlukis dalam cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat dengan syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirah Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia belum bersih dari kelalaiannya yang di sini diumpamakan dengan janabatnya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus padahal dia belum tobat dari kekeliruannya. Bagaimana perbuatan seorang ini dinilai amal ibadah sempurna
bergantung kepada iman, Islam, ihsan. Terlihat seorang ini seperti apa orang ini amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini enggak terlihat sama sekali dalam membawa iman. Oh, berarti Allah enggak akan memberikan apa-apa, sia-sia yang dilakukan. Dan dia enggak terlihat, enggak pernah sholat apa segala macam. Ini golongan orang-orang nifaq, munafik yang enggak diperhatikan Allah, percuma sia-sia. Dikatakan am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal dia masih terikat oleh syahwat hawa nafsunya. Ada yang difikirkan selain Allah, ini musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus orang ini buruk, nggak kelihatan baik, ya orangnya seperti itu, nggak akan Allah perhatikan orang. Dia orang yang ngerusak dirinya, fasad, orang yang ngerusak dirinya. Lah hati diperhatikan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang ia sangat mengenali Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi begitu di hatinya hidup agama, meyakini bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad ini tuntunan, ya, bagaimana ia menempatkan hidupnya untuk mengikuti bagaimana hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah ini yang dikatakan orang hatinya mendapatkan nazrah, dilihat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad bin Athaillah seakan ada hikam yang dimaksud beliau radhiyallahu anhu ini Tajuddin al-arif billah, wali-walinya Allah. Setiap malam mereka bangun karena Rasulullah Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad SAW. Fi jawful lail tahajjud. Jadi kebiasaan dari apa dilakukan seorang itu dari hati orang ini kepada apa-apa yang baik. Bagaimana Allah enggak memperhatikan orang ini, hadza fulan atau fulanah, seorang laki-laki ataupun perempuan itu. Dan kemuliaan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, apa yang dikerjakan seorang laki-laki terhadap si perempuannya, terhadap istrinya, terhadap orang tuanya bila perlu. Yang perempuan terhadap adik kakaknya. Dia akan menemukan suatu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dari karena apa? Sesuatu kebaikan yang benar-benar dikerjakan seorang ini dan sesuai dengan aturan Allah, yakni tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Aturan Allah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, andai kata orang mencaci ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i hidup, mungkin di antara ulama di zaman itu Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i akan mengharamkan matanya untuk melihat orang itu, akan mengharamkan pendengarannya untuk mendengar khabar ataupun orang itu. Andai kata, kenapa? Karena begitu hati Imam Syafi'i nyambung kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbuhum fardun. Imam Syafi'i di zaman itu beliau sangat memperhatikan benar-benar, ya, termasuk ibu daripada Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ini zuriyah minal Hasan tsumal Husain. Ya, kalau dari jalur ayah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris itu ibn terus sampai Bani Muthalib, sampai Muthalib, satu leluhur dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa hati. Kalau hati ini, ya hati nurun anak sapa? Qala Rasul waladun laka abuha. Memang seperti apa segala macam. Diisi ilmu terus. Ada dia punya akhlak, punya adab. Walaupun al-adab fauqal ilm,
dikatakan Nabi SAW. Nah, ada satu hadis Rasulullah yang menerangkan tentang cahaya. Karena sifat apa yang diucapkan Rasulullah pada dasar ini memberikan keterangan. Tapi Nabi memberikan khabar bahwasanya aku innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi apa segala sesuatu yang dihadirkan seorang karena sebab Rasulullah, Allah hadirkan kepada hati seorang ini, Allah ijabah apa hajat orang ini. Juga susah kalau kepengen kita dunia senang, ya setiap dunia harapkan jadi ahli jannah. Insya Allah karena mengharap yang baik, ya apa yang dikerjakan selama hidup kita baik. Paling menyenangkan hati ketika seorang minta panjang umur. Wow, ini padahal paling luar biasa. Ya, sehat. Ini paling disuruhkan dalam berdoa meminta sehat afiat. Karena ibadah apa segala macam gampang. Termasuk panjang umur. Lebih utama mana antara panjang umur dan rajin dan sehat afiat segala macam? Lebih utama ibadah. Lebih utama rajin ibadah. Tolab, selalu mencari apa segala macam. Karena sudah ditentukan Allah. Yang Allah perintahkan untuk mencari apa segala macam. Sehingga terus Allah katakan akan Allah berikan seorang itu magam, akan diberi kedudukan. Yang mana Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari katakan di sini, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Di akhir di situ beliau radhiyallahu an katakan, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus padahal ia belum tobat dari kekeliruannya. Berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa mustahil, tidak mungkin. Sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak, antara cahaya terang dengan gelap, demikian pula nur, cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap menyandar kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan kepadamu segala hajat kebutuhanmu. Rasulullah SAW bersabda, man amila bima alima warazahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, man amila bima alima, maka Allah warazahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Akan mendapatkan, jadi apa yang dilihat pandangan matanya dibuka hijab tertentu oleh Allah kepada hatinya. Apa yang didengar telinganya Allah berikan suara-suara khusus yang Allah berikan sehingga difahami hatinya. Orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris dengan keilmuan Imam Asy-Syafi'i, karena dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i ini mazhab itu dia ulama-ulama melalui jalan daripada beliau radhiyallahu anhu Imam Muhammad bin Idris Al-Imam Syafi'i. Dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i katakan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengenali nabi, untuk kita mengenali
Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan apa dia, bagaimana sih Nabi itu. Dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Hai Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kepada Allah. Disuruh bertakwa kepada Allah. Atau sampaikanlah akan takwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menuruti. Nah, ini termasuk nafsu, ya. Nafsu ini kalau kepada dunia, kalau kepada perempuan sebaliknya, perempuan kepada laki, atau kalau kepada kedudukan. Tergantung bagaimana orang ini nih, jangan dituruti. Dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir ini orang yang enggak beragama Islam. Dan orang-orang munafik. Nah, orang munafik ini lebih parah lagi orang Islam tapi enggak seperti orang Islam. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Ahzab. Ya. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa wa'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi yang dibawa Rasul, yang dibawa Nabi-Nabi sehingga kita mengikuti. Ini yang dibawa mereka, para anbiya wal mursalin, Nabi-Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita taati, untuk kita taati. Apa-apa yang disampaikan samina wa ata'na dari orang-orang berhubungan kepadanya Rasulullah SAW, daripada keterangan-keterangan para alim, orang-orang yang membawa ilmu kepada kita. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Qul huwallahu ahad. Tidak boleh kita mengatakan ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sembah. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, musyrik ini orang yang dia menyekutukan Allah, naudzubillah min dzalik, ya, dengan keburukan hatinya. Hati paling rusak orang yang musyrik. Hati yang paling enggak bagus, yang paling istilahnya sangat benar-benar membahayakan, itu hati orang-orang yang musyrik. Sampai dikatakan la tusyrik billah. Enggak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan Rasulullah, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Sebaliknya orang yang dia hidup di hatinya selalu zikrullah, zikrul anbiya, zikrul salihin, selalu mengingat orang-orang saleh, selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengamalkan ilmu. Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Akan dibuka hijab kepada hatinya dari apa yang dipandang matanya. Mata ngaruh. Mata ini ngaruh. Kenapa Allah memberikan pandangan kepada mata kita? Kenapa Allah memberikan pandangan kepada mata-mata orang-orang alim? Karena rahmat. Naam, iya. Kenapa Allah memberikan pandangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Untuk melihat apa segala sesuatu. Sifat Rasulullah ketika Nabi dipanggil, wahai Muhammad, wahai Rasul. Nabi, pandangan Rasulullah, wajah Nabi langsung kepada
Siapa yang manggil itu begitu senang orang di zaman itu. Bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengukur apa yang Allah perintahkan kepada kita makhluk, bayangkan dia Allah Subhanahu wa taala seperti apa di saat Allah hanya sedikit memberikan pemberiannya itu kepada makhluk. Siapa mengamalkan, dikatakan man amila bima alima, apa yang telah diketahui, yang dia lihat apa nih, dilihat matanya itu apa. Ini ngaruh kepada hati. Bagaimana hati ini bersih, bagaimana dijaga mata dari pandangan-pandangan yang manfaat. Quran. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad sanging bangil Al-Qutub. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang mana Al-Habib Ali ini dari riwayat kan beliau Habib Ali punya saudara, ya. Punya saudara Habib Abdullah ini punya saudara Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir ini punya anak Habib Ali. Oh, jadi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sanging bangil Al-Qutub, wali kutub muda di zaman Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. Habib Abdullah bin Ali ini punya saudara Abdul Qadir bin Ali, ya. Beliau ini katakan dalam huruf-huruf Al-Quran itu ada sir. Sir itu rahasia Allah. Apa di antara rahasia Allah? Al-ghaib. Dan termasuk al-ghaib ini setengah daripada rahasia Allah. Dari pandangan, dari pendengaran, sifat daripada sir, rahasia yang dikatakan. Karena sesuatu yang belum dilihat atau sesuatu yang diharapkan, apa segala kata dan seterusnya yang di sekitaran apa dipikirkan orang itu. Nah, ini Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad ini dia punya saudara Habib Abdul Qadir bin Ali, ya, Al-Haddad. Itu Habib Abdul Qadir ini punya anak di Jakarta. Jadi Habib Abdullah di sanging bangil punya saudara Habib Abdul Qadir bin Ali. Habib Abdul Qadir bin Ali punya anak Ali. Ini Habib Ali bin Abdul Qadir ini gak sama dengan Habib Abdullah. Kalau Habib Abdullah kakak daripada Habib Abdul Qadir ini wali min auliyaillah. Lah kalau Habib Abdul Qadir yang saudaranya ini itu ahli bela diri, punya anak di kebun nanas. Habaib dia pemberani, namanya Habib Ali Lubi. Itu habaib terkenal pemberani. Sampai sekarang juga ada di Tegal di mana apa segala macam. Nah, ini pernah diriwayatkan itu saking. Jadi pemberani ini bukan berarti orang gak benar, soleh, alim luar biasa. Habib Ali Lubi itu di zaman Habib Ahmad Al-Haddad, Habib Kuncung. Ada Habib Kuncung di Kalibata di Jakarta sana. Itu pernah Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi Kuitang Jakarta. Suatu saat diculik sama orang-orang Ambon begitu. Orang-orang preman di sana. Tuh, disekap Habib Muhammad. Itu Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Haddad diriwayatkan guru silat memang. Jadi keponakan Habib Abdullah sangil. Nah, Al-Habib Abdullah sanging saudaranya Habib Abdul Qadir, termasuk Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal, keramat Tegal Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Punya anak Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Jombang. Punya anak Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal ini di Bogor. Itu Al-Haddad dari keturunan Suhaibur Ratib Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, sebagian di Jakarta itu Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Lubi Al-Haddad ini dari Al-Abdullah bin Alwi bareng sama Habib Muhammad bin Tahir. Nah,
Kebanyakan di Jakarta Habib Munjung termasuk Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Salim bin Toha Al-Haddad, Al-Umar bin Alwi lain. Jadi sampai mereka ini Allah menjadikan segala sesuatu ini nggak sama, ya kadang nggak sama. Dari keturunan satu dari Imam Al-Haddad, satu dari Alwi bin Umar. Umar bin Alwi. Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Umar bin Alwi Al-Haddad. Ini Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Lubi ini itu sendirian nolongin Habib Muhammad bin Ali. Kuitangan Habsi itu diambil terus. Wah, luar biasa. Wali ya ukurannya lain. Apa yang dipandang nggak sesuai pandangan kita sing orang biasa. Mereka punya pandangan ini, pandangan wilayah karomah. Apa yang dipunya mereka ini sesuatu yang sifatnya ini membangkitkan Allah. Ya, sampai bisa mendapatkan kemerdekaan, alhamdulillah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada apa segala sesuatu termasuk kepada hati, sehingga seorang ini bagaimana perbuatan orang ini, kala Rasul dikatakan innamal amal binniyah. Ya walikulli imrin alaman nawah. Bagaimana apa yang dilihat daripada hati, apa yang didengar daripada hati, bagaimana kebawa seorang itu sampai akhirat itu dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau niat baik ya sampai ke surga, kalau niat yang buruk ya sampai ke neraka. Nah, tapi di sana itu posisi antara mendapatkan selamat atau enggak selamat, ya saya hati-hati ya ngambil selamat, seko mendapatkan kesenangan daripada kesusahan. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Terus ngerti, bingungnya mendapat ngerti, nggak bingung hatinya, karena hati bersih. Ya. Hati nggak diganggu setan, nggak ada gangguan sama sekali, apa jin apa segala macam yang bisa mengotori, yang menjadikan pikirannya rusak, pandangannya rusak. Hati ini apa sawan kesenangan iblis, termasuk kesenangan jin itu ganggu hati. Walaupun ada batasan jin nggak bisa ke tempat tertentu. Siapa mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Daripada hikamnya Syekh Ahmad bin Athaillah menjelaskan, kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang dunia ya, yang ada di dalam cermin hatinya, atau bagaimana akan menuju kepada Allah padahal ia masih terikat terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirah Allah padahal khusyuk, bisa mikirkan Allah apa segala macam, padahal ia belum bersih dari kelalaiannya yang di sini diumpamakan dengan janabatnya ya, dalam satu kehinaan ya, satu kehinaan. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus atau yang dalam, padahal ia belum tobat dari kekeliruannya, kesalahannya. Jadi diterangkan, jadi nggak akan nyatu kebaikan dan keburukan ya. Tapi kalau kebaikan dan kebaikan ya kumpul ya. Karena suatu yang buruk ini akan bisa menyebabkan rusaknya sekian semua kebaikan bahkan ya. Sebaliknya kalau kebaikan diletakkan ya dalam keburukan, dia akan menghancurkan lama-lama, ngikis keburukan. Jadi dikatakan banyak Allah akan memberikan kepada hati ini kebaikan-kebaikan karena keburukan yang akan
habis daripada kebaikan. Iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Jangan perbuatan baik diiringi dengan perbuatan buruk. Karena pada dasarnya pula akan menjadikan seorang ini menjadi nggak benar karena suatu keburukan. Ya, suatu keburukan taruh dalam kebaikan, ya bahaya. Lama-lama keburukan ini ngegerogoti. Ya. Nah, tapi kalau andai kata kebaikan yang diletakkan dalam keburukan kita, ya manusia ini selalu nggak luput dari kesalahan, pasti salah. Mahalul khata' wa nisyan. Nah, tapi akan bisa pula pertama-tama akan menjadikan baik. Ya, tapi itu lebih. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan akan menjadikan seorang ini ya bisa mempunyai hati yang istiqomah. Akan menjadikan orang ini mempunyai pandangan yang terjaga, pendengaran yang terjaga. Oh, dikatakan Al-Imam As-Sadili radhiyallahu an bagaimana Abu Hasan Ali As-Sadili ini dia punya wilayah karomah yang masyhur dan zahir, dan orang yang kafir mal, kaya, orang besar dari apa? Ya karena apa yang disampaikan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Oh, ini termasuk Syekh Ahmad bin Athaillah ini Imam Mursyid Sadiliyah, termasuk Imam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, ya ulama, mendapatkan juga keutamaan daripada gurunya, daripada romo yainya. Imam Hasan As-Sadili dari Abu Abbas Ansari Al-Mursi, murid dari Abu Hasan As-Sadili, Sayyid Abu Hasan As-Sadili. Wah, ini daripada mursyid Imam Thariqah Sadiliyah. Setelah yang paling paling pertamanya itu Abu Hasan Sadili, terus Abu Abbas Al-Ansari, terus Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, generasi ketiga. Dan terus memang orang luar biasa dengan masyhur dengan hikam. Hikam itu hikmah segala sesuatu dalam hidup akan akhir. Bukan berarti akhir ini daripadanya hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan terus akan seperti itu, orang menemukan apa-apa yang baik selama di dunia dari hati yang dibawa. Wadah hati ini yang akan menentukan seorang dia akan kemana. Orang akan mendapatkan husnul khatimah atau dapat su'ul khatimah. Pandailah bersyukur selama di dunia, karena dunia itu tempat untuk orang-orang bersyukur. Bukan, dunia ini tempat orang untuk kita beribadah kepada Allah, untuk mengatakan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan membawa sesuatu kebenaran al-haq, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan untuk dia di akhirat nanti, untuk menemui esok hari, untuk menemui lusa, untuk ketemu saat yang akhir itu nggak akan pernah seorang itu pada dasar hatinya akan mampu ke sana, karena dia Allah Subhanahu wa taala al-baqa, yang kekekalan. Dia yang kekal, Allah. Tidak akan orang akan bisa lari daripada ketetapan hisabnya Allah. Sedang orang itu pun gak akan insya Allah bisa lari dari nikmat yang Allah akan berikan. Pandailah bersyukur, dengan ibadah kepada Allah. Disuruh memandang istiqamah dalam mengerjakan satu amal yang baik, dan terus tinggalkan apa-apa yang buruk yang akan mengotori hati. Yang baik yang akan menjadikan hati ini diangkat Allah menjadi sampai kepada pandangan. Apa yang dilihat mendapatkan nazarahnya Allah. Apa yang dirasakan seorang ini insya Allah menjadi orang yang husnudzon terus, tidak pernah suudzon. Sebaik-baik amal berangkat dari hati. Ada sebagian alim katakan, belum kita melakukan apa-apa yang baik, Allah sudah berikan pahala. Karena orang ini muhsin, orang yang memang baik. Dan orang ini udah gak perlu ngapa-ngapain, dia dapat pahala. Karena orang-orang baik.
Terus ada sebagian lagi katakan belum dia melakukan kebaikan, dia nggak mendapatkan amalan. Ini bukan orang yang ihsan, orang yang baik. Tapi perhatikan di saat orang untuk mendapatkan kita kebaikan. Karena kebaikan ini nggak ada melebihi segala sesuatu dari kebaikan. Dan pun dia Rasulullah Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan Nabi. Ali Habsyi dia sanjung Nabi Muhammad dengan 4.000 lebih sanjungan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ali Habsyi dia sangat merindukan Rasulullah. Ali Habsyi. Ali Habsyi diriwayatkan selama hidup ini ulama habaib yang taat kepada ibunya, sayang kepada ibunya. Ali ikrar semua pahala dia selama hidup diberikan kepada ibunya. Saking luar biasanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Andai kata aku ketika kecil dijual ibuku ke pasar, aku ridho. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan dia katakan, andai kata di surga nggak ada Rasulullah, Habib Ali nggak mau masuk ke dalam surga. Saking kita ini diajarkan orang-orang sependahulu kita untuk mempunyai hati ini karena Muhammad, karena selalu memikirkan Muhammad, selalu memikirkan Rasulullah Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang ahli dalam memikirkan Nabi, sedang orang-orang yang enggak memahami Rasulullah sesungguhnya mendapatkan kerugian. Karena dia Nabi Muhammad, dihayalkan aja kan yang Nabi Muhammad, difikirkan Nabi Muhammad, berarti ada satu kecelakaan, musibatul kabir, musibah besar kepada hati-hati orang yang dia enggak hidup di hati orang ini kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk akan menjaga seseorang, terjaga seorang ini bagaimana dia menjaga hatinya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, supaya selalu bisa dilihat seorang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena akhlak ini yang menentukan orang akan seperti apa, mendapatkan suatu magam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedang hanya sebatas seorang ini punya ilmu yang bermanfaat segala macam, belum tentu dia mendapatkan pandangan Allah. Syekh Ahmad Ibn Athaillah memperlihatkan begitu mutiara-mutiara ucapan seorang alim alama yang sangat mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang itu yang digandeng Rasulullah Nabi Muhammad, yang dituntun menjadi tuntunannya Sayyidina Muhammad SAW. Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan barakah, mendapatkan fadilah dari ratib al-atos yang dibaca, dan istiqomah dalam ibadah, sholat, puasa di bulan Ramadan, bulan Maulid, membaca Maulid Nabi Muhammad, terus sering selawat, selawat nyebut nama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah qabul hajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.